90,2 Serambi FM Syederun, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Alhamdulillah seperti yang sudah saya janjikan bahwa pagi hari ini kita nantinya akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita. Dan ini Syederun merupakan talk show interaktif bersama dengan Biro Isra Sekda Aceh dengan tema kebijakan dan peran umara dan ulama dalam mencegah COVID-19 di Aceh. Dan seperti biasa, kami mengundang Anda juga untuk bisa berpartisipasi bersama kita di sini melalui WhatsApp kita di 0811689020 Syederalun. Apa Anda juga bisa langsung menyaksikannya melalui live streaming di serambifm.com atau juga bisa melalui Facebook Serambi FM, kemudian Instagram Serambi FM, dan juga nanti kita akan live juga di YouTube channel kita di Serambi FM. Hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Dan Alhamdulillah Syederun pagi hari ini sudah hadir narasumber saya, ada Dr. Abdul Fatah yang merupakan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syederun juga hadir di samping sebelah kanan saya, ada Tengku Haji Abu Alifaya Pasi dari Ulama. Selamat pagi Abu, Assalamualaikum Abu. Dan Alhamdulillah nanti kita juga akan turut menantikan ya satu orang lagi narasumber kita yang merupakan Karo Biro Isra Sekda Aceh, Bapak Zahrul Fajri, yang nanti insya Allah akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah langsung saja dokter dan juga Abu, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai kebijakan dan peran umara dan ulama dalam mencegah COVID-19. Sebelum saya ke Abu, saya ke dokter Abdul dulu. Selama ini kan kita tahu bahwa kasus COVID-19 ini dari akhir 2019 begitu ya. Ini sudah masuk di tahun 2020, hampir 1 tahun berlangsung dan semakin hari kasusnya juga semakin bertambah. Nah sebenarnya bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 di Aceh pada saat ini dokter, silakan. Baik, mungkin yang perlu saya bisa sampaikan pertama bahwa jumlah kasus di Aceh per 28 September 2020 itu sudah mencapai 4.323 kasus. Hari kemarin tanggal 28 itu ada pertambahan 79 kasus ya. Itu dan kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya kan di Aceh, dan itu mulai muncul kasus pertama kali itu kan di bulan Maret. April, Juni itu masih sedikit kasusnya walaupun ada. Dan itu umumnya karena belum terjadi transmisi lokal, tapi karena orang Aceh bepergian ke Medan, ke Jakarta atau kemana yang daerah-daerah berisiko sehingga terinfeksi di luar Aceh, kemudian sakit di Aceh. Tetapi dimulai bulan Juli itu perkembangan kasus semakin meningkat, khususnya di bulan September ini. Ya, itu sangat drastis peningkatannya. Kenapa? Karena dimulai bulan Juli itu sudah mulai terjadi transmisi lokal. Artinya terjadi penularan antar penduduk di Aceh sendiri. Itu. Baik, artinya juga semakin hari semakin meningkat. Nah, kita juga tahu nih, dokter, bahwa kebijakan kan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah begitu. Ya. Kasus semakin hari semakin bertambah. Nah, bagaimana ketersediaan ruang perawatan COVID-19? Kan kasusnya semakin banyak nih. Ya. Kalau ketersediaan ruang pelayanan COVID yang di rumah sakit, itu hampir rumah sakit pemerintah di Aceh hampir semuanya sudah memiliki ya ruang pinire namanya, dan diantaranya beberapa punya ruang ICU. Tetapi dengan meningkatnya kasus, jadi ruang ICU-nya ini terutama di Zainal Abidin, kemudian di rumah sakit di Cut Mutia dan yang lainnya, yang ICU-nya itu umumnya penuh ya. Kalau ruang pinirenya itu rata-rata 44% tingkat okupansi rate-nya, artinya yang tingkat huniannya per harinya. Tetapi yang terbanyak memang misalnya di Zainal Abidin banyak tertumpu, 68% kasus sedang dan berat yang perlu perawatan di rumah sakit tertumpu di Zainal Abidin. Ya. Baik, berarti beberapa rumah sakit memang dikhususkan untuk perawatan pasien COVID-19 dan sebagian lagi memang harus terpaksa diisolasi di rumah, tapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter. Nah, terima kasih. Terkait itu memang di sisi kalau dia bergejala sedang sampai berat, itu kan memang harus dirawat di
rumah sakit, di ruang pinire, ataupun yang berat sekali di ICU, di RICU namanya. Sedangkan yang tidak bergejala atau gejala ringan itu diisolasi, ada yang isolasi mandiri, ada yang diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Baik di semua kabupaten kota sudah menyiapkan ruang isolasi. Ya. Baik, nah saya beralih ke Abu. Abu, ini kan kita tahu Aceh merupakan daerah syariat Islam di mana kehidupan religi masyarakat Aceh yang luar biasa dalam beribadah juga disertai dengan doa tolak bala. Ini kan menjadi kekuatan terbesar kita ya Abu dalam melawan virus corona ini. Tapi juga faktanya di lapangan Abu, masih saja banyak masyarakat Aceh kita ini yang masih menganggap remeh dan juga tidak percaya adanya virus corona ini. Nah, kalau menurut Abu sendiri, ini seperti apa sih Abu? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara maut. Fa qala lahum mutu. Summa fa ahyahum. Sehingga selesai. Kalau waktu dulu sebab kejadiannya karena negeri itu berbuat maksiat luar biasa, perzinaan, pergaulan bebas luar biasa. Maka Allah Ta'ala memberi bala dengan COVID. Bukannya ini cukup ringan. Kalau waktu itu sampai beribu-ribu. Orang yang sudah kena lari pun mati dalam 1 jam 30.000. Semua apa ayahum. Kemudian Allah menghidupkan diri dengan perancaran doa Nabi. Bukan waktu sekarang. Sebabnya kita berbuat maksiat itu inilah. Jadi masa Sayyidina Umar, waktu datang Sayyidina Umar ke tempat itu sudah kena keluar langsung. Tapi karena ini sudah terlampau kena, dah walaupun keluar tamat. Tapi dengan doa Nabi Hizkil itu hidup kembali. Bukan zaman sekarang ada, zaman dulu ada. Obatnya itulah usaha serta berdoa. Usaha pakai masker, jangan bermacam petunjuk di situ. Kalau sudah kena, jangan kemana-mana, duduk di tempat. Yang sebelum kena, macam Nabi Sayyidina Umar keluar langsung, jangan bergabung lagi. Kalau sudah kena, tak boleh kemana-mana lagi. Jadi dengan perobatan, dengan masker dan makan obat dengan dokter, obat yang secara syariat, berdoa. Nabi mengatakan dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala mengatakan, bala ini dariku. Jangan disuruh pindah sama orang lain. Yang sanggup meminta aku, berdoalah padaku, aku pindah. Maka dengan ada ini, usaha serta syariat, usaha pakai masker, makan obat, jangan bergaul dengan orang itu. Dengan syariat ada kunut nazilah, berdoa, insyaAllah dihilangkan. Karena kata Allah Ta'ala, udu'uni istajib lakum, berdoa. Apa yang keluhan, berdoa. Aku terima, aku pindah. Macam dalam hadis kursi. Tapi kita di kedua-duanya ini harus ada usaha serta berdoa. Jadi dengan berdoa pun ada kutub nazilah, ada dengan azan ini pun, dengan laqad ya'akum, dengan berdoa sesudah salat. InsyaAllah akan menerima. Mudah-mudahan. Tahap yang lain. Kalau kita di dayah, ini khusus, ini bukan seluruh sebarang lain. Kalau kita di dayah, bukan cuci tangan, tapi harus wudu. Sudah lengkap wudu. Tapi kita ini terbatas, khusus kita ajak orang beriman. Supaya orang kalau bukan beriman, apa yang kita suruh bikin ambil wudu kan? Ini khusus kita orang beriman. Atau syariatnya itu, kalau kita di dayah, kita fokuskan mesti berdoa. Sedangkan kita orang beriman 5 waktu salat, sesudah itu salat duha, salat tahajud, sesudah itu makan dengan cuci tangan juga. Kadang-kadang banyak di dayah semuanya berkekal wudu. Karena sudah kekal wudu ini enggak. Itu sebabnya dalam syariat apa yang diputuskan dalam syariat itu bermakna. Dalam syariat sudah berjunub,
mandi semuanya. Dan berbahaya bergaul bebas dengan bebas-bebas karena itulah penyakit adalah penyakit yang tidak sembuh. Tapi dengan kita orang beriman mesti dengan nikah, setelah itu kita mandi semuanya hilang. Ini khusus kita bicara kita semuanya, bukan risiko kita pundaknya seluruh orang lain. Baik, nah Abu, tapi banyak di lapangan fakta yang kita melihat bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap remeh begitu dokter ya akan COVID-19 tadi. Memang orang yang Islam kita tahu orang beriman, tapi dengan kata lain sering keluar tuh kata-kata bahwa nyawa kan di tangan Tuhan, jadi ngapain takut. Nah ini gimana nih Abu secara Islam kita menanggapi? Secara syariat gini, masyarakat kan banyak nggak tahu juga, maka kita ajak bersama-sama untuk belajar supaya dia tahu baru sadar kan. Kita yang programnya macam ini, bukan dia remeh itu bala. Tapi kita bilang kalau kita beriman tambah lagi, tambah berat, kan? Bukan cuci tangan, wudu. Sudah itu berkekal wudu lagi kalau kita di daya. Tapi ini jangan kita suruh orang lain yang bukan orang kita, itu kan lain-lain benar. Cuma ini kita bilang khusus untuk orang kita. Orang ini karena atas taat atau maksiat dari masyarakat bermacam-macam. Kita tidak bisa diatur. Punya kita beri kesadaran pada orang itu dengan secara baik-baik kita menjaga kan. Ini dengan dua fakta, berdoa serta usaha. Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke WhatsApp kita, tapi nanti kita akan menjawabnya dan kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda Syederul yang ingin tahu lagi sebenarnya seperti apa sih kebijakan dan juga peran umara dan juga ulama dalam mencegah COVID-19, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.